Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara orang Islam yang masuk surga, ada yang langsung masuk ke dalamnya, ada pula yang harus menunggu lama, dan ada juga yang harus mampir dulu ke neraka. Jika bisa memilih, pastilah kita menginginkan masuk surga tanpa harus menunggu, tanpa harus mampir ke neraka, namun langsung masuk saja tanpa dihisap, tanpa diazab. Lalu bagaimanakah caranya? Berikut 12 amalan masuk surga tanpa dihisap. Yang pertama, bertauhid. Keutamaan mempelajari tauhid merupakan ilmu yang paling agung, kewajiban yang paling wajib, dan perintah Allah yang terbesar. Oleh karena itulah keistimewaan yang didapatkan oleh al-muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah, itu banyak dan sangat besar. Dan puncak keutamaan yang dianugerahkan kepada ahli tauhid adalah mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang kedua, beramal sesuai dasar hukum Islam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah diperlihatkan beberapa umat oleh Allah. Lalu aku melihat seorang nabi bersama beberapa orang, seorang nabi bersama seseorang dan 2 orang, serta seorang nabi yang sendirian. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekelompok orang yang sangat banyak. Aku mengira mereka itu umatku, namun disampaikan kepadaku, itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Selanjutnya, tiba-tiba aku melihat lagi sejumlah besar orang, dan disampaikan kepadaku, ini adalah umatmu. Bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab." Kemudian beliau bangkit dan masuk rumah. Orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. Mereka itulah orang-orang yang beramal soleh sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan bertaubat. Dalam sebuah hadis meriwayatkan, sesungguhnya amalan itu hanya berdasarkan penutupnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh sebab itu, selalu panjatkan doa diwafatkan dalam Islam, sehingga kapanpun kita meninggal akan selalu ada dalam keadaan bertaubat. Yang keempat, bersih dari dosa syirik, bid'ah dan maksiat. Maksud bersih dari dosa dengan segala macamnya, yaitu syirik, bid'ah dan maksiat adalah seorang hamba meninggal dalam keadaan sudah bertaubat dari seluruh dosa, atau dosanya sudah terlebur dengan pelebur, atau mukaffirat dosa. Yang kelima, jauh dari syirik besar dan kecil. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, as-sabiqun bil khairat, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, dalam kitabnya I'anatul Mustafid, bahwa mereka adalah
orang-orang yang selamat dari syirik besar maupun kecil. Mereka meninggalkan hal-hal haram dan makruh. Bahkan mereka meninggalkan sebagian hal yang mubah atau halal. Mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal ketaatan, baik amal yang wajib maupun yang sunnah. Mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Maka barang siapa sampai pada tingkatan ini, ia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Keenam, mengucap syahadat ketika meninggal. Pada ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mengandung tuntutan jauh dari kemaksiatan dan bid'ah. Hal itu disebabkan karena konsekuensi syahadat Muhammadar Rasulullah adalah taat pada perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah, membenarkan apa yang beliau informasikan, menjauhi larangannya, dan tidak menyembah Allah melainkan sesuai dengan syariat yang diajarkannya. Ketujuh, mengucap la ilaha illallah ketika meninggal. Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah di dalam kitabnya At-Tamhid menjelaskan, perealisasian tauhid dengan sempurna adalah perealisasian syahadatain la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena pada ucapan seorang ahli tauhid la ilaha illallah terdapat tuntutan pelaksanaan tauhid dan jauh dari syirik dengan segala macamnya. Kedelapan, pengikut setia Rasulullah. Dari Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dianugerahi Allah 70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka nampak seperti bulan pada malam purnama. Hati mereka semuanya sama. Lalu aku memohon tambahan kepada Allah, dan Allah menambahkan untukku setiap satu orang menjadi 70.000 orang." Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad dengan sanad yang sahih. Yang kesembilan, orang yang pertama kali masuk Islam di masa Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah, berada dalam jannah kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian." Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 10-14. Yang ke-10, memiliki kesempurnaan akhlak. Golongan orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah golongan yang sifatnya disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 10-14. Allah memberi sifat kepada mereka sebagai orang-orang yang beriman paling dahulu, dan mereka didekatkan kepada Allah di surga. Mereka adalah segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Kepada mereka Allah telah menanamkan kemuliaan, cinta takdir dan keagungan. Mereka adalah cermin dalam iman, amal kebaikan, jihad, ilmu, anugerah, kelembutan hati, cinta, kesempurnaan, akhlak dan keagungan. Lalu yang ke-11, orang yang sabar ketika diuji dengan penyakit berat di dunia. Pada hari kiamat kelak, setelah timbangan-timbangan amal dipasang, orang-orang yang tekun sholat dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Orang-orang yang tekun puasa dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Orang-orang yang gemar berpuasa dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Dan orang-orang yang pergi haji dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Tetapi timbangan orang-orang yang dicoba dengan penderitaan sakit tidak dipasang. Mereka juga tidak diadili. Mereka selain diberi pahala juga tidak dihisab. Kemudian yang ke-12, mati syahid. Abu Nuaim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat nanti
Orang yang mati syahid dihadirkan untuk dihisab, dan orang yang suka bersedekah dihadirkan untuk dihisab. Orang-orang yang dicoba dengan penyakit juga dihadirkan, namun tidak untuk dihisab maupun diadili. Mereka malah diberi pahala yang amat banyak, sehingga orang-orang sehat yang ada di padang mahsyar berharap tubuh mereka dipotong-potong dan digunting agar bisa mendapat pahala yang baik di sisi Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah amalan mulia yang mendapat janji dari Allah untuk masuk surga tanpa dihisab. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua dalam meningkatkan amal mulia agar jauh dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.